Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tay'asu mir rauhillah innahu la yay'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, memberikan rahmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, lebih-lebih Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lisan kita sudah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka anggota badan kita mewujudkan dengan amal-amal soleh. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang selalu diminta oleh manusia. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga adalah keberkahan. Ketiga hal inilah yang kemudian terangkum dalam satu ucapan ketika seorang muslim bertemu muslim yang lainnya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan antar sesama muslim agar masing-masing mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal inilah yang biasa diminta oleh manusia: keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ayyuhal hadirun, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan satu hal, yaitu berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dengan tegas sekali, jangan sampai kita ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan rahmatnya begitu banyaknya kepada kita semua. Kita masih bisa bangun tidur, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam surat Yusuf ayat 87 berfirman, wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Ayyuhal hadirun, rahmat Allah itu ada yang bersifat ammah, umum, tanpa kita minta kita sudah didapatkan. Termasuk diantara apa? Jasad ini, badan ini, mata ini kita tidak minta, tetapi Allah Subhanahu sudah memberikan secara langsung. Ada rahmat yang sifatnya khusus, yaitu berupa iman, karena meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan istiqomah di dalam berislam,
diberikan istiqomah untuk menjalankan keimanan kita. Kita betul-betul minta agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, agar kita tidak berbelok hati kita, tidak kemudian murtad dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku wasi'at kulli syai'in, mencakup segala sesuatu. Ayo al-hadirun, lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW mengajar kepada kita yang pertama, hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Dalam hal apa? Baik dalam hal ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah pasti. Kita baguskan ibadah sholat kita, kita baguskan ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua dalam bab muamalah, ibadah-ibadah ghair mahdhah, hubungan kita sesama manusia, di dalam hal bisnis, dalam bermasyarakat, kita hendaknya melakukan dengan yang terbaik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan kasih sayang kepada makhluknya, memberikan rasa welas asih kepada makhluknya, baik makhluk yang berupa manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Orang yang memberikan welas asihnya, yarhamuhumullah, pasti Allah akan memberikan welas asihnya kepada mereka. Orang yang memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, orang yang memberikan kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lainnya, binatang ternak, maka pasti Allah akan memberikan welas asihnya kepada mereka. Maka Rasulullah merintahkan irhamu alal ardi, berikanlah welas asih kepada penduduk bumi, yarhamukum ahlus sama, maka pasti penduduk langit akan memberikan rahmatnya, welas asihnya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Dengan iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu. Kita meyakini bahwa Allah itu ahad fi sifatihi, ahad fi afalihi. Kemudian kita hijrah, kita berpindah dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Kita berusaha melakukan yang terbaik, dan kemudian kita jihad fisabilillah. Ketiga hal inilah yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Welas Asih. Kemudian yang selanjutnya, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan mengamalkan isi Al-Quran. Sebagai satu bukti keimanan kita kepada Al-Quran, yang pertama adalah kita bisa membaca. Kita membaca Al-Quran, per satu hurufnya Allah memberikan nilai 10 kebaikan. Setelah kita bisa membaca, kita mentadaburi isi Al-Quran, kita kaji isi Al-Quran agar kita bisa memahami apa maksudnya. Kemudian yang ketiga, kita mengamalkan isi Al-Quran. Setelah kita membaca, kita mentadaburi isi Al-Quran, kita memahami, baru kemudian kita mengamalkan isinya. Dan yang keempat adalah mendakwakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan kita mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Wa hadza kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu
wattaqullaha la'allakum turhamun. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadanya, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'u, maka ikutilah Al-Qur'an, amalkanlah isi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah hak, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketika ada yang membacakan Al-Qur'an, maka dengar dan simak. Jangan ribut tersendiri, jangan membuat gaduh. Simak. Ketika ada orang yang baca Al-Qur'an, dengarkan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.